Bagaimana reaksi Istana menghadapi hasil penghitungan suara pemilu 2024? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Tika Bramo di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat pagi Tika. Apakah Anda sempat mendapatkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan perhitungan sementara quick count yang menyatakan pasangan nomor urut 02 sejauh ini masih leading? Dan apakah ada respon dan juga pernyataan terkait hal ini dari Bapak Jokowi? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Yudi. Usai pencoblosan pemilu 2024 kemarin, hari ini Presiden Joko Widodo mendatangi J-Expo Kemayoran untuk membuka secara resmi Indonesia International Motor Show atau IMS 2024. Dan tadi usai membuka secara resmi IMS 2024 ini, Presiden Joko Widodo berkomentar terkait pemilu 2024, di mana tadi ada beberapa poin yang saya catat di sini Yudi, yaitu Presiden Joko Widodo mengaku telah bertemu dengan pasangan calon atau pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kemarin di Istana Kepresidenan Jakarta, mengingat peta hasil quick count provinsi paslon nomor 2 Prabowo Gibran ini memang menang di rata-rata provinsi Indonesia, dan juga Jokowi mengaku tadi telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran secara langsung karena menang telak di quick count sehingga potensi satu putaran terbuka lebar. Namun Jokowi sekali lagi mengingatkan bahwa boleh melihat data hasil quick count, tapi semua pihak diminta untuk tetap menunggu hasil atau rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, atau tetap menunggu hasil dari real count. Dan tadi Jokowi juga ditanyai terkait dengan beberapa dugaan kecurangan yang ditemukan pada saat pemilu atau pencoblosan pemilu yang terjadi kemarin, di mana Presiden Joko Widodo ini berkomentar bahwa di setiap TPS atau tempat pemungutan suara ini sudah terdapat saksi-saksi baik dari perwakilan partai politik dari ketiga pasangan calon dan juga dari pihak Bawaslu, sehingga seharusnya kecurangan yang terjadi di pemilu itu seharusnya sudah bisa terminimalisir seperti itu. Namun apabila masyarakat menemukan adanya dugaan kecurangan di TPS tempat atau lokasi mereka, masyarakat ini boleh mengikuti mekanisme yang telah diatur seluruhnya, yaitu melaporkan kepada pihak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan juga bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan Yudi, memang kemarin setelah atau usai melakukan pencoblosan di TPS 10 Kelurahan Gambir Jakarta Pusat ini, Presiden Joko Widodo memantau hasil atau perhitungan suara quick count ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan memang terpantau kemarin bahwa Jokowi ini memanggil sejumlah menteri secara internal atau tertutup. Kami tidak bisa memantau menteri-menteri siapa saja yang hadir karena menteri-menteri yang datang ini mobilnya langsung berhenti di pintu Bali. Pintu Bali itu merupakan pintu di Istana Kepresidenan yang memang tidak bisa diakses oleh pihak media atau wartawan. Dan memang setelah pertemuan kemarin itu, salah satu menteri yang ternyata juga dipanggil adalah Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, yang dia mengaku bahwa dirinya juga menjadi salah satu menteri yang dipanggil oleh Jokowi untuk melaporkan kondisi investasi dalam negeri yang harus tetap berjalan sesuai atau usai Pilpres 2024. Bahlil ini mengungkap yang menjadi pembicaraan atau pembahasan dengan Presiden Joko Widodo diantaranya adalah target investasi tahun ini atau tahun 2024 ini adalah sebesar 1.650 triliun rupiah, dan Bahlil di sini optimis bahwa target tersebut dapat tercapai apabila pemilu ini berlangsung hanya satu putaran saja, karena apabila Pilpres berlangsung 2 putaran maka para investor ini akan wait and see, sehingga Bahlil menjadi pesimis target investasi tersebut tidak dapat terjadi apabila Pilpres ini berlangsung 2 putaran seperti itu. Namun kembali lagi terkait dengan potensi pemilu 1 putaran atau 2 putaran, sebelumnya juga Presiden Joko Widodo telah mengatakan bahwa boleh saja kita memantau hasil quick count, namun tetap harus menunggu hasil atau data real dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan hasil pemilihan atau pemilu Presiden 2024. Demikian Yudi. Baik Tika, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari J-Expo. Selamat bertugas kembali.